Psikopat banyak dibilang sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Tapi bagaimana jadinya jika psikopat itu adalah seorang yang mengerti tentang kejiwaan? Ya, hal ini terjadi di Amerika. Seorang psikolog dengan paras tampan bernama Ted Bundy ternyata adalah seorang psikopat sadis yang telah banyak membunuh wanita cantik. Tidak hanya itu, ia juga mengoleksi potongan kepala dari para korban yang disimpan di apartemennya. Namanya adalah Ted Bundy, lahir di Burlington, Vermont pada tanggal 24 November 1946. Ia adalah anak yang lahir di luar pernikahan. Untuk menutupi rasa malunya, sang ibu terpaksa harus merahasiakan bahwa Ted adalah anaknya. Kakek dan nenek Ted mengaku bahwa Ted adalah anak mereka dan sang ibu dikenalkan sebagai kakak perempuannya. Saat mengetahui fakta bahwa orang yang selama ini dikenal sebagai kakaknya adalah ibunya sendiri, Ted menjadi sangat syok dan mengalami kejatuhan mental. Sang ibu kemudian menikah lagi, akan tetapi hubungan Ted dengan ayah tirinya tidak pernah berjalan mulus. Upaya ayah tirinya untuk mendekatkan Ted dengan keluarganya juga tidak pernah berhasil. Saat kecil, ia tidak pernah bermain dengan saudara-saudaranya. Bahkan ia lebih memilih untuk menyendiri. Meski tumbuh menjadi pribadi yang pendiam dan penyendiri, Ted berhasil menjadi pribadi yang menonjol di universitasnya. Hal ini dikarenakan parasnya yang tampan dan otaknya yang cerdas. Ted mendapatkan pacar pertamanya bernama Stephanie saat ia berkuliah di Universitas Washington pada tahun 1972. Namun sayangnya percintaan mereka tidak berjalan mulus. Suatu hari Stephanie meninggalkan Ted tanpa alasan yang jelas. Ted yang sakit hati akhirnya terobsesi untuk menjadi kaya dan membuat Stephanie menyesal. Setelah lulus kuliah, ia terjun ke dunia politik dan menjadi juru kampanye karismatik untuk Partai Republik. Ketika dirinya sudah berhasil menjadi kaya raya, Ted akhirnya kembali menjalin hubungan dengan Stephanie sampai ia berhasil meyakinkan perempuan itu untuk menikah dengan dirinya. Namun di saat seperti itu, Ted sengaja meninggalkan Stephanie sama seperti apa yang dilakukannya pada dirinya dulu. Sakit hati Ted pada Stephanie sepertinya belum juga terpuaskan usai meninggalkan sang cinta pertamanya itu. Ted menjadi semakin gila. Dengan parasnya yang tampan, ia dengan mudah selalu berhasil mendapatkan wanita-wanita cantik ke dalam pelukannya. Tetapi sayang, para wanita itu hanya menjadi pelampiasan dari dendam Ted pada sang cinta pertamanya saja. Para wanita cantik yang dikencaninya itu rata-rata memiliki paras yang mirip dengan Stephanie, cantik dan berambut panjang. Setelah mengencani dan menidurinya, Ted akan membunuh mereka dengan sadis dan memotong kepala wanita-wanita tersebut. Potongan kepala wanita-wanita cantik itu lalu disimpan di apartemennya sebagai kenang-kenangan. Tetangga Ted yang curiga dengan gerak-geriknya, bahkan ia pernah memergoki Ted yang sedang melakukan penyiksaan terhadap salah satu korbannya. Tetangga Ted pun segera melaporkan kepada polisi. Saat melakukan pemeriksaan, polisi pun tidak yakin kalau Ted lah yang melakukan pembunuhan berantai. Itu semua disebabkan karena sikap yang begitu ramah Ted kepada polisi. Selain itu, polisi beranggapan tidak mungkin jika Ted yang seorang psikolog melakukan tindakan keji itu. Suatu hari, setelah salah satu korbannya berhasil lolos dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, barulah Ted pada akhirnya berhasil ditangkap.
Diketahui bahwa Ted telah membunuh kurang lebih 30 orang wanita yang berambut panjang dan menyimpan 12 potongan kepala di apartemennya. Setelah menjalani persidangan, akhirnya Ted dijatuhi hukuman mati dengan kursi listrik. Jenazah Ted kemudian dikremasi. Sebelum menjalani hukuman mati, Ted sempat meminta agar abu dari jasadnya untuk ditebar di pegunungan Cascade di Washington, salah satu tempat di mana ia pernah melakukan aksi pembunuhan kejinya itu. Oke, cukup sekian untuk kisah kali ini. Buat sobat Amunra yang memiliki kisah ataupun pengalaman mengerikan dan ingin berbagi dengan kami, silakan tulis komentar kalian pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Bagi kalian yang mencintai cerita-cerita seram ataupun horor, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk berlangganan agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Jangan lupa juga untuk klik subscribe, like, comment, and share, karena semua itu gratis.